Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna khairal hadis kitabullahi wa khairal hadi haidu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umri Muhammad sallallahu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nari. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Sungguh suatu kemuliaan besar ketika seseorang ingin menjadi penghafal Al-Quran. Sangat banyak keutamaan yang dimiliki para hafiz Al-Quran. Di antara keutamaan tersebut adalah para hafiz Al-Quran melakukan perdagangan tanpa kerugian sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yaslunal kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala niyati yarzuna tijaratan lang tabaru yawfaw wa yahum ajruhum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurus syakur. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dan dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surat Fatir ayat 29 sampai 30. Menghafal Al-Quran sebagai ibadah agung. Banyak yang tidak mengetahui bahwa seseorang yang menghafal Al-Quran sebenarnya mereka dalam ibadah yang sangat agung. Bagaimana tidak, dia akan mendapatkan ganjaran pahala setiap ayat yang dibaca, diucapkan, diulang, maupun di murojaah, dan terus di murojaah agar tetap terjaga. Sungguh pahalanya sangat banyak karena yang namanya penghafal pasti membutuhkan murojaah yang banyak dan konsisten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama maslu sahibil Qur'ani kamasalil ibi wal mu'allatil in hada alaiha amsakaha wa in at-talaqa zahabat. Sesungguhnya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran adalah bagaikan unta yang diikat. Jika diikat, unta itu tidak akan lari, dan apabila dibiarkan tanpa diikat maka dia akan pergi. Hadis riwayat Bukhari 5031 dan Muslim 789. Kita biasanya dapatkan buku-buku dan ceramah yang mengajarkan tips menghafal. Ada yang menasihati dan mengulangi sebanyak 20 kali, ada yang 40 kali, bahkan ada yang sampai ratusan kali, bahkan ribuan kali, seperti penghafal di negara Syikit. Ketika pertama kalinya dihafal sebelum pindah ke halaman berikutnya, dan begitu seterusnya. Ditambah hafalan yang harus selalu diulang setiap harinya agar tetap mutkin. Sungguh pahala yang luar biasa, di mana satu huruf saja mendapat satu kebaikan yang pahalanya dilipatkan dengan 10 kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bil hasanatu wal hasanatu bi asrin amsalihha la kullu harfun walakin alfin harfun walahum harfun wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi 2910 disahihkan Al-Albani. Al-Quran akan tetap dijaga oleh Allah Ta'ala, dan para penghafal Al-Quran merekalah orang-orang khusus dan wakil-wakil Allah Ta'ala dalam penjagaan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman terkait penjagaan Al-Quran, Inna nahnu nazzalnal zakra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang khusus Allah Ta'ala, Inna lillahi ahlina minan nasi qalu ya Rasulullah man huwa qaluhum ahlul Qur'ani ahlul li wa khastahu.
Sesungguhnya Allah mempunyai banyak ahli wali dari kalangan muslim, dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Beliau menjawab, "Mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah para ahli dan orang khusus Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah 215 disahihkan oleh Al-Albani. Dan masih banyak keutamaan para hafiz Al-Quran yang tidak sempat kita sebutkan dalam kesempatan ini. Oleh karena itu, mari kita bertekad untuk selalu menghafal Al-Quran, meskipun satu lembar satu hari, atau jika tidak sanggup maka satu halaman per hari. Jika tidak mampu maka setengah halaman per hari. Jika tidak bisa maka paling tidak satu ayat satu hari, agar dengannya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak dan besar dari usaha kita menghafal kitabullah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan lain sehingga hanya sedikit waktu yang bisa kita berikan untuk menghafal Al-Quran. Maka sebagai gantinya mari kita memfasilitas para penghafal Al-Quran, karena fasilitator hafiz Al-Quran pun memiliki banyak keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza matal insanu kotoat anhu amaluhu ila min salasatin ila min sadiqatin jariyatin au ilmin tafa'u bihi au waladin solihin yad'u lahu." Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim 1631. Sedekah jariah, meski kita meninggal dunia, pahala masih saja mengalir. Di antara sedekah jariah yang bisa kita sumbangkan sebagai fasilitas bagi para penghafal Al-Quran adalah masjid, rumah tahfiz, pesantren. Ketiganya mereka gunakan sebagai tempat menghafal Al-Quran, di mana semua tempat di muka bumi akan bersaksi terhadap apa yang telah kita lakukan di atasnya. Menyediakan mushaf digunakannya khusus untuk hafalan yang dia selalu baca dan ulang, bukan hanya untuk satu orang, tapi lebih dari itu. Bukan hanya sehari mengulang, tapi setiap waktu. Mengaji guru-gurunya agar mereka bisa lebih fokus mendidik para penghafal daripada mencari lagi kesibukan di luar yang membuat mereka tidak terlalu banyak bersama para penghafal. Begitu juga mengaji pegawai-pegawai yang membantu dalam urusan-urusan seperti penjemputan, pengantaran, dan urusan lainnya. Memberi hadiah untuk memberi semangat kepada para penghafal yang telah melewati 1 juz misalnya, atau 10 juz, atau yang hatam dan mutskin. 6. Memberikan biaya sekolah atau masuk tahfiz bagi yang kurang mampu, bahkan kalau bisa seluruh yang mau menghafal dibiayai, bagi yang kurang mampu ya mampu. 7. Memberi sahur dan iftar bagi yang berpuasa dengan sahur yang memiliki keutamaan berkah, membantu para penghafal berpuasa dan dengan buka mendapatkan copas pahala dari yang berpuasa. Kemudian amal jariah lainnya yaitu kita terjun langsung sebagai guru muhafiz bagi para penghafal Al-Quran. Begitu juga anak kita sendiri dimasukkan dalam program penghafal ini, sehingga membantu mereka untuk tetap sahih, solihah, dan senantiasa mendoakan kebaikan orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kaum muslimin yang semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala, inilah khutbah pertama kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua menghafal Al-Quran dan menjadi fasilitator para hafiz Al-Quran. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa mamtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafiri dzunubi wal khati'at. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-azim yazkurkum washkurullaha ala ni'mati yazidkum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salah.
え